Bu, Bu, di dalam ada ibu ya? Haji salam berbaju batik. Yang jawab salam saya doain tambah cantik. Yang laki diem dah. Yang jawab salam besok ke Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Hidup enak, dia cenderung nganggep dunia ini tempat tinggal, padahal dunia ini tempat meninggal. Imam Syafi'i dikasih umur 53 tahun. Hari ini beliau bang, Pak, ini udahan apa nih bang? Nih belah sini nggak kasih rokok sih, Pak. Imam Syafi'i dikasih umur 53 tahun sama Allah. Hari ini beliau dikubur sudah 1200 tahun. Imam Nawawi Allah kasih umur cuma 43 tahun. Hari ini Imam Nawawi sudah 800 tahun. Orang yang nganggep dunia ini tempat tinggal, dia cenderung lupa bahwa dunia ini sebenarnya tempat meninggal. Rasulullah 63 tahun, sahabat Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun, sahabat Ali 63 tahun. Cuma sahabat Utsman yang lebih dari 63 tahun. Maka kalau kita pakai umur Rasulullah 63 tahun, yang sekarang 62 tahun 11 bulan, makan deh yang enak-enak. Bu, Bu, dia bikin pengajian di dalam. Lanjut nggak nih? Bener, bener ya. Kepada nyender. Orang yang pengen mati enak, orang yang pengen hidup enak, nih saya kasih tahu ya, jangan kasih tahu orang-orang ya. Saya kasih tahu yang hadir haul aja. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10, kalau kita pengen mati enak, terus hidup juga enak, Allah jelaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Rabbi laula akhortani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang hari ini mati enak itu teriak-teriak sama Allah. Setiap hari mohon, Rabbi, ya Allah, andaikan engkau hidupkan aku barang sebentar aja ya Allah, fa asaddaqa, izinin saya bisa sedekah ya Allah. Jadi orang tua kita yang hari ini wafat, keluarga kita hari ini yang ada di kubur, itu teriak terus sama Allah, ya Allah, izinin saya bisa sedekah ya Allah. Jadi hari ini namanya mahal, judulnya kan sedekah ini.
namanya doang haul, judulnya kan doa. Kenapa kita perlu haul nih? Karena memang isinya sedekah, dan sedekah itu yang dipinta sama orang yang hari ini wafat dikubur. Kalau nggak percaya nanti bapak mati dulu ya. Bapak tuh dikubur teriak-teriak, ya Allah, andai kata engkau bangunin saya sebentaran lagi, ya Allah, saya pasti mau sedekah. Kenapa sedekah yang dipinta sama orang yang sudah mati? Ini menjelaskan besarnya fadilah sedekah. Kenapa nggak diminta sholat? Ya Allah, izinin saya kalau dikasih hidup sebentaran saya mau sholat deh. Udah Pak. Kenapa nggak minta puasa Ramadan? Kenapa yang diminta justru sedekah? Coba kita lihat ya. Orang begitu apa? Kan sholatnya berhenti. Ketika sholatnya berhenti, pahalanya stop. Kenapa nggak diminta puasa? Karena orang begitu mati, puasanya stop, pahalanya berhenti. Beda sama sedekah. Orangnya boleh aja udah mati, tapi dulu ketika hidup pernah wakaf buat masjid. Masjidnya masih dipakai buat sholat jamaah. Orangnya udah mati, pahalanya masih ngalir terus. Maka nanti bapak ketika wafat dikubur, yang bapak minta cuma satu, ya Allah, izinin saya bisa sedekah. Kenapa sedekah minta izin supaya dikasih biar bisa sedekah? Rupanya orang dikubur bisa hidup enak karena sedekah. Yang kedua, tadi dibaca tuh sama Qori, man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Semua perbuatan baik pahalanya cuma Allah kasih 10 kali lipat. Coba lihat ya, sebentar lagi kita Ramadan puasa. Orang puasa Ramadan 1 bulan penuh, terus disambung sama puasa Syawal 6 hari. Kata Rasulullah, pakaan nama kasyamid dahri, dia dapat pahala puasa 1 tahun pun. Berapa Pak? 1 tahun, 1 bulan puasa ditambah 6 hari bulan Syawal, pahalanya seperti puasa 1 tahun pun. Itu kan rumusnya dikali 10. 1 bulan Ramadan dikali 10 sama dengan 10 bulan. 6 hari puasa Syawal dikali 10 sama dengan 60, 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan, 1 tahun. Tapi tidak dengan sedekah. Pahala sedekah nanti yang bakal bapak nikmatin di kubur. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Pahala sedekah yang bapak dapat nanti di akhirat, belum di akhirat, di kubur, itu pahalanya 1 dikali 7 dikali 100. Jadi bapak kalau sholat Jumat bawa uang 10.000 masukin ke tromol 10.000 doang, itu pahalanya 7 juta, cuma 10.000. Itu pun Allah kasih lagi pahala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandain lagi. Apa yang dimaksud yudha'if? Kalau bapak sedekah niatnya cuma untuk bapak, pahalanya berhenti di bapak pelit. Tapi kalau kita sedekah niat buat almarhum orang tua, niat buat almarhum nenek, niat buat almarhum kakek, itu pahalanya yudha'if, tidak mengurangi pahala kita. Min ghairi ayyan usawi. Jadi nanti ketika bapak wafat baru ngeh, ya Allah, sedekah begitu gede ya pahala.
Maka nanti Bapak ketika wafat yang diminta itu cuma satu, izinin saya sedekah ya Allah. Di akhirat nanti pintu surga yang paling gede yang Allah buka itu namanya Safoya. Buat siapa pintu surga Safoya ini? Buat orang yang gemar sedekah. Allah nggak buka pintu surga namanya sholat gede-gede, seolah-olah Allah paham sholat kita nggak beres. Allah paham sholat kita nggak rapi. Kita ngaji fikih dikit ya Pak, kita ngaji fikih dikit. Ini air minum mineral mereknya apa Pak? Aqua. Ini air Aqua boleh nggak dipakai buat wudhu? Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Karena ini air mata air. Kan ada dalam kitab Safinah air mutlak yang boleh buat wudhu itu ada 7 ya. Di antaranya air mata air. Kalau ini boleh dipakai buat wudhu, sekarang saya masukin teh, terus saya kocok jadi air teh. Boleh nggak dipakai buat wudhu? Boleh nggak? Nggak ya. Karena apa? Karena berubah sifat mutlaknya. Sekarang saya masukin susu saset kental manis, saya kocok jadi air susu. Boleh nggak dipakai buat wudhu? Sekarang saya masukin sampo, saya kocok berbusa jadi air sampo. Boleh nggak dipakai buat wudhu? Boleh nggak? Maka Anda kalau nggak boleh buat wudhu, berarti nggak boleh buat mandi junub, nggak boleh buat mandi haid. Maka orang mandi haid, mandi junub pakai sampo bisa jadi nggak sah. Nggak percaya? Coba sampoan. Ketika sampoan mandi, habis sampoan bilas, kumpulin airnya deh. Mandinya di bathtubnya sumbat atau di atas ember, mandi sampoan, Bapak siram, hasilnya guyurannya itu air sampo. Maka orang kalau nyuci najis pakai rinso, pakai molto, itu udah pasti enggak sah. Karena saya kebetulan ini adik kelas saya sekelas sama Gus Pak Is Permakmun. Saya pernah dikasih Ustaz Herudin itu santri laundrynya antum handle 1.500 santri di Jakarta antum handle. Saya dikasih proyek laundry. Kenapa Gus? Sebab kalau santri laundry sama orang itu biasanya nggak tahu kita najis apa enggaknya, karena belum tentu yang punya cucian laundry itu paham najis. Maka saya bilang sama Pak Camat, kadang sama Pak Lurah, Pak Camat, itu UMKM jangan cuma dikejar sertifikat halalnya, itu laundry kiloan, kejar itu sakinya. Sebab kalau sampai dia nggak paham najis, terus orang laundry kiloan besok jadi imam sementara masih najis, kan gagal sholat makmumnya. Makanya mesin cuci sekarang para sakit yang dibikin di Indonesia itu merek Sharp, merek LG, merek Samsung, itu memang sudah hasil diskusi dengan Komisi Fatwa MUI. Ujung-ujungnya pasti ngebilas. Tapi orang yang beli mesin cuci build-up Eropa, dia kan nggak budaya najis, itu nyucinya nggak pakai air Pak, cuma pakai uap. Saya punya rumah, saya kontrakin, dia buka laundry 10 mesin cuci, nggak pakai air tanah, cuma pakai air pump. Saya cek tagihan pumpnya sebulan cuma 60.000, 70.000. Orang ini nyucinya pakai apa? Kan kalau najis dicuci pakai uap, kan nggak jari ulma, airnya nggak ngalir.
Maka kalau ada pakaian najis dicuci pakai laundry bintang bikinan luar negeri, bisa jadi nggak sah itu, najisnya nggak hilang. Hanya jangan beli mesin cuci aneh-aneh deh, beli mesin cuci yang udah ada aja, itu ujung-ujungnya pasti ngebius. Maka Allah tahu nggak dibuka pintu surga lewat namanya sholat gede-gede. Allah tahu sholat kita kagak beres. Coba lihat deh dalam kitab Safinah, rukun sholat kan ada 17. Dari 17 rukun sholat itu ada 5 yang disebut dengan rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Rukun ayyusma'a nafsuhu, ya harus dengar di telinganya sendiri. Ada 5 nih, apapun jenis sholatnya, 5 rukun ini harus kedengeran nih. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua al-fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat sholawat ketika baca tasyahud akhir, yang kelima salam. Apapun sholatnya, mau jamaah, mau munfarid, mau sir atau jahar, itu takbir mesti kedengar. Allahu Akbar, pakai ini rukun qauli. Oke deh, takbir kedengar. Kadang-kadang kita sholat duhur, al-fatihahnya nggak kedengar, cuma di hati. Itu dalam kitab Safinah, kasus saja sarahnya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena dia nggak ngedenger, dirinya sendiri nggak dengar. Oke deh, al-fatihah dia dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang aneh, kadang orang sholat lebih seneng nengok kanan, nengok kiri. Padahal nengok kanan, nengok kiri itu bukan rukun. Yang rukun itu salam. Maka sholat kalau nggak ditutup dengan salam, sholatnya belum kelar itu loh. Karena sholat dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Jadi sholat itu bisa halal, salam. Takbir itu kan namanya takbiratul ihram, takbiratul haram. Yang tadi halal jadi haram. Tapi dia bisa halal nanti ketika dia salam. Maka sholat definisinya muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Coba dilihat, kadang-kadang saya sholat jamaah, dia bisa nengok, saya nggak dengar dia ucap assalamualaikum. Kalau dia jadi imam, rusak sholat jamaahnya. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in dibahas bagaimana kalau orang budak. Orang kalau budak baca rukun qaulinya, yang penting bibirnya bergerak. Al-Fatihah, orang budak kan pasti gabung. Orang gabung pasti budak, ini satu paket ini. Maka kalau baca Al-Fatihah, yang penting bibirnya gerak. Sebab dia mau teriak kayak apa juga gak bakal dengar. Maka orang kalau ada sholat zuhur, asar, baca Al-Fatihahnya cuma bibirnya doang yang bergerak tapi nggak kedenger, itu pasti orang budak. Maka Allah tahu sholat kita kagak rapi. Pintu surga yang Allah buka lewat namanya sholat nggak dibuka gede-gede, tapi beda dengan sapoya. Sapoya itu pintu surga yang Allah sediakan buat orang yang gemar sedekah. Karena sedekah nggak pakai rukun macam-macam, punya duit santunin, punya duit kasihin, namanya haul, namanya tahlil, enteng. Tapi kalau sholat ribet. Dari masalah wudhu tadi, guru saya bilang, kalau anda mandi junub pakai sampo, pakai sabun, bisa jadi nggak sah mandinya. Karena sifat mutlak airnya rusak dengan adanya sabun. Sifat mutlak airnya rusak dengan adanya sampo. Maka yang benar tuh mandi hadas, mandi dulu yang rapi, baru sampoan. Atau kalau mau sampoan, endingnya bilas. Gitu. Ini bapak-bapak sekalian, ini kan udah malam ya. Saya tadi parkir di depan, sama yang parkir perjanjian, Pak Ustaz, mobil di depan jam 10 keluar. Jadi jam 10 lewat.
Pagi saya kasih tadi.